Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang kita bisa bertemu kembali di dalam renungan tengah minggu ini. Dimanapun Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian berada, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, saya mengajak kita semua sebentar untuk sama-sama berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini, buat kasih dan kebaikan-Mu. Engkau selalu baik dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kami percaya bahwa kebaikan-Mu tidak pernah berubah. Malam ini kami siap untuk menerima firman-Mu. Bicaralah kepada kami apa yang Kau ingin bicarakan kepada kami malam hari ini. Urapi hamba-Mu, tolong kami semua yang mendengarnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tema besar kita pada bulan ini adalah tentang otoritas. Otoritas. Mari kita mulai dengan Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Ini ceritanya terjadi di satu tempat namanya Kapernaum. Di Kapernaum atau di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita. Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ayat 9, apa yang terjadi? Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Ayat 10, dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Tema sharing saya malam hari ini adalah menempatkan Yesus sebagai otoritas tertinggi. Sekali lagi, menempatkan Yesus sebagai otoritas tertinggi. Apa itu otoritas? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disebut KBBI memberitahu kita tentang apa artinya otoritas. Otoritas adalah hak untuk bertindak. Seseorang yang mempunyai kekuasaan wewenang untuk memerintah orang lain, itulah otoritas. Seseorang yang diberikan kepercayaan atau punya wewenang untuk memerintahkan orang lain. Nah, pada saat kita menempatkan Yesus sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan kita, itu artinya kita taat dan tunduk kepada kekuasaan dan wewenang daripada Tuhan Yesus. Nah, sikap kita menempatkan Yesus sebagai otoritas tertinggi ini merupakan sebuah kunci atau sebuah langkah atau sebuah pintu untuk kita menyelesaikan masalah-masalah yang tidak bisa kita selesaikan dengan kemampuan kita. Perwira yang di Kapernaum yang kisahnya baru saja kita baca tadi, dia memiliki masalah yang tidak bisa dia selesaikan dengan kemampuannya. Dikatakan dia punya seorang hamba yang sangat ia kasihi dan sangat ia hargai. Dan si hamba ini sakit keras.
Bukan cuma sakit keras, Alkitab juga memberitahu bahwa ini orang hampir mati. Ini merupakan satu masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan kemampuan seorang perwira. Perwira ini tidak punya kemampuan apa-apa supaya bisa menyembuhkan orang yang sakit ini. Nah, karena ketidakmampuannya untuk menyelesaikan masalahnya, ia kemudian meminta bantuan kepada Yesus untuk membantu dia, untuk menyembuhkan perwiranya yang sakit, atau dengan kata lain, untuk menyelesaikan masalahnya. Singkat cerita, kita tahu bahwa orang ini disembuhkan. Hamba yang tadi sakit, kini sudah disembuhkan oleh Tuhan. Pesan apa sih yang bisa kita pelajari daripada cerita ini? Saya punya 2 pesan yang ingin saya sharing kepada kita malam ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan dari kisah ini adalah menempatkan Yesus sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita adalah kunci untuk menyelesaikan apa yang tidak bisa kita selesaikan dengan kemampuan kita. Sang perwira tadi menempatkan Yesus sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupannya. Perwira ini menyadari bahwa dia memiliki masalah, kemampuannya terbatas untuk masalah itu. Menyembuhkan dan menyelamatkan hamba kesayangan yang sedang sakit kritis dan hampir mati itu, dia nggak punya kemampuan untuk itu. Itu sebabnya ia memohon bantuan Yesus untuk menyelesaikan masalah dia. Saya tidak tahu apa masalah yang Bapak Ibu sedang gumulkan hari ini. Mungkin Anda sudah berjuang dengan semua kemampuan untuk menyelesaikannya, namun tidak menemukan jalan keluar. Mari belajar dari sang perwira ini, yaitu menyadari keterbatasan diri dan memohon bantuan Yesus untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita sedang hadapi. Pelajaran yang kedua adalah Tuhan itu bekerja melalui jalur otoritas. Sang perwira Kapernaum ini tahu betul betapa pentingnya hidup di dalam sebuah otoritas. Sang perwira mengerti bahwa ketika hidup di bawah otoritas, maka segala sesuatu dapat berjalan dengan baik. Otoritas terjadi ketika kita hidup di bawah otoritas. Kita juga akan kehilangan otoritas kalau kemudian kita keluar daripada otoritas. Itu sebabnya dalam ayat 7b dan 8, sang perwira menyuruh sahabat-sahabatnya untuk berkata kepada Yesus demikian. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka dia akan datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Dari sini kita mengambil satu pelajaran, bahwa Tuhan bekerja melalui jalur otoritas. Itu sebabnya kita perlu hidup di dalam otoritas. Persoalan sang perwira tadi diselesaikan saat itu. Hambanya telah sembuh kembali. Kuasa Tuhan bekerja melalui jalur otoritas untuk menyelesaikan persoalan daripada perwira tersebut. Sampai hari ini, sampai malam ini, sampai detik ini, Tuhan masih terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan, memberikan jalan keluar untuk setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Saya percaya itu. Nah, pertanyaan untuk kita renungkan sejenak adalah, coba pikirkan, di manakah kita saat ini menempatkan posisi Yesus dalam hidup kita? Apakah kita menempatkannya sebagai pribadi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kehidupan kita atau bukan? Saya percaya pada saat kita menempatkan Yesus sebagai otoritas tertinggi satu-satunya dalam kehidupan kita, hidup kita akan disertai dan ditolong oleh Tuhan. Percayalah, tidak ada yang mustahil untuk Tuhan. Tidak ada kesakitan yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan. Tidak ada penyakit yang tidak dapat diobati oleh Tuhan. Tidak ada hati yang tidak dapat dijamah oleh Tuhan. Tidak ada kegelapan yang tidak dapat diterangi oleh cahaya kemuliaan Tuhan. Tuhan berada di atas segalanya. Dia berdaulat atas segala hal. Dalam tangannya semuanya terkendali dengan baik.
Jadi sekarang yang perlu kita lakukan adalah bersyukur kepada Tuhan. Dan dengan kerendahan hati kita mulai ambil keputusan untuk menempatkan Yesus sebagai satu-satunya, the one and only yang tertinggi di dalam hidup kita sehari-hari. Apa sih artinya menempatkan Yesus sebagai prioritas tertinggi? Itu artinya mulai menaati setiap perintah-perintahnya, melakukan kehendaknya. Menempatkan Yesus sebagai otoritas tertinggi berarti memposisikan kita untuk mengasihinya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Serta memotivasi kita untuk taat melakukan setiap firman. Menempatkan Yesus sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita sama dengan menghormati Tuhan. Nah, menghormati Tuhan bisa dimulai dari perbuatan kecil yang setiap hari kita lakukan. Misalnya, ucapkanlah terima kasih untuk hari baru dan kebaikan yang sudah Dia berikan kepada kita. Kita juga berdoa dan meminta arahan Tuhan saat sedang mengambil keputusan-keputusan penting. Ucapkan terima kasih untuk hari baru dan kebaikan. Itu merupakan bentuk sederhana di dalam menghormati Tuhan. Kalau tadi pagi kita melewati sampai malam ini, itu adalah berkat Tuhan. Kalau kita menghormatinya sebelum kita sebentar akan tidur, kita akan duduk dan say thanks to God. Tuhan, terima kasih karena aku melalui hari ini dengan baik. Ada banyak orang yang sakit, ada yang mengalami kecelakaan. Tetapi hari ini aku baik-baik saja. Itu karena Tuhan. Bukan cuma itu, menghormati Tuhan juga merupakan satu sikap bagaimana kita mau berdoa lebih dahulu dan meminta Tuhan menyertai kita saat kita sedang membuat keputusan-keputusan penting. Mencari hikmat dan firman Tuhan lebih dulu daripada mencari hikmat daripada dunia ini. Semakin kita menempatkan Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan kita, semakin kita menghormati Dia. Sebagai akibatnya, Anda dan saya, kita berjalan di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan setiap hari. Jika hamba daripada sang perwira tadi disembuhkan dari sakitnya, itu menandakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Malam ini, jemaat Tuhan, arahkan mata Anda pada Yesus. Apa yang terjadi 2000 tahun lalu juga terjadi pada kita hari ini. Apa problem Anda? Bawa kepada Dia. Merendahkan diri, tempatkan Yesus sebagai otoritas tertinggi dalam hidup Anda. Mujizat Tuhan pasti akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik. Sekarang kami dibukakan pikiran, hati kami untuk melakukan satu hal penting, yaitu menempatkan Engkau sebagai prioritas tertinggi dalam hidup kami. Ampunilah kami kalau selama ini kami tahu tentang Engkau, kami kenal Engkau, tetapi kami tidak menempatkan Engkau sebagai yang tertinggi dalam hidup kami. Ampunilah kami, dan malam ini melalui kisah sang perwira ini, kami belajar untuk menempatkan Engkau dalam hidup kami lebih daripada segala hal. Terima kasih buat firman-Mu. Tolong segenap umat-Mu yang sudah mendengarnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.